Dari beberapa hasil analisis teman-teman dosen menyebutkan kalau saat ini untuk menjadi guru besar atau profesor itu jauh lebih mudah dan diperlunak, katanya semacam itu. Tapi apakah ini bisa mempermudah kita untuk menjadi ke guru besar? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sharing-sharing terkait dengan beberapa statement dari teman-teman dosen yang menyebutkan kalau saat ini proses untuk pengajuan ke guru besar itu katanya lebih diperlunak atau lebih mudah gitu ya. Salah satunya dengan kita bisa katakannya mengajukan ke guru besar itu dengan jurnal yang discontinue ya. Jadi kalau kita melihat dari dokumen yang beberapa hari yang lalu telah diedarkan, yaitu terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen yang nomor 209/P/24 itu, di situ menyebutkan bahwa berdasarkan dari hasil analisa teman-teman dosen menyatakan bahwa kalau untuk ke guru besar saat ini itu katanya jauh lebih diperlunak ya. Jadi apalagi saat ini untuk proses pengajuan itu sudah melalui proses sistar ya, melalui sistar. Bahkan di dalam dokumen tersebut itu menyebutkan bahwa untuk syarat khusus ke guru besar itu bisa dengan jurnal yang discontinue ya. Pada video saya sebelumnya saya sudah membahas tentang jurnal yang discontinue khusus untuk yang mau ke guru besar. Tetapi di situ saya tulis bahwa apakah saudara yakin dengan jurnal discontinue itu bisa dipakai untuk syarat khusus ke guru besar ya. Nah, sebelum kita jauh membahas terkait dengan apakah itu dipermudah untuk menjadi guru besar, kita bahas dulu yang namanya syarat-syarat untuk ke guru besar dulu ya. Jadi ada beberapa pemenuhan persyaratan untuk melalui ke guru besar. Yang pertama itu kalau kita mau ke guru besar tentunya kita harus lulus doktor dulu ya. Itu yang pertama. Jadi di mana kalau kita berbicara tentang syarat khusus karya ilmiah yang doktor itu adalah satu karya ilmiah jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2 ya, atau satu karya ilmiah yang lebih tinggi sebagai penulis pertama ya. Itu yang katanya diperlukan. Kalau dulu kan nggak diperbolehkan ya. Jadi kalau sekarang itu kita lulusan doktor itu adalah satu karya ilmiah jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 dan atau peringkat 2 ya, dari karya ilmiah ya, atau yang lebih tinggi dari karya sebelumnya ya, atau akreditasi tingkat 1 atau 2, tetapi sebagai penulis pertama. Nah, kalau Bapak Ibu melihat YouTube dari Kemendikbud terkait dengan sosialisasi diseminasi itu pada menit ke 1 jam 15 menit kesekian itu, di situ menyebutkan bahwa khusus untuk karya ilmiah yang dijadikan sebagai syarat khusus ya, syarat khusus untuk ke guru besar itu memang kalau digunakan atau kita pakai dengan jurnal yang discontinue itu bisa dipakai untuk sebagai syarat khusus ke guru besar. Tetapi ada tapinya. Jadi bukan atas embel-embel bahwa yang penting saya punya jurnal kemudian tiba-tiba discontinue, kemudian saya bisa mengajukan untuk ini dipakai untuk syarat khusus ke guru besar ya. Kalau kita melihat dari hasil sosialisasi tersebut, salah satu pembicaranya itu menyebutkan bahwa jurnal yang discontinue itu akan tetap diperiksa oleh asesor PAK dengan prosedur berbagai macam prosedur, termasuk di dalamnya adalah apakah jurnal tersebut itu dilalui dengan proses review yang benar ya. Kalau Bapak Ibu mau melihat seperti apa proses review itu,
Bapak Ibu bisa lihat di video saya yang sebelumnya ya, terkait dengan syarat ke guru besar dengan menggunakan jurnal discontinue di situ ya. Jadi seperti apa kalau kita berbicara tentang proses review yang benar. Jadi proses review yang benar itu ada yang hanya cuma 1 kali review, ada yang 2 kali review, bahkan ada yang 3 kali review ya. Saya bahkan punya pengalaman sampai 4 kali review, dan itu semuanya ada catatannya, ada proses reviewnya, ada kalimatnya yang bagus gitu. Nah itu ini tergantung dari pengalaman Bapak Ibu. Nah kalau pengalaman saya bahkan sampai ada 4 kali review. Itu keempat kali review itu kita menyebutnya adalah round 4 ya, masuk ke round 4. Nah jadi tadi yang diperlunak itu satu tadi ya, jadi karya ilmiah jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2 ya. Kemudian itu kan yang untuk ke lektor kepala ya, tapi kalau yang ke guru besar, kalau ke guru besar itu, kalau Bapak Ibu berangkat dari lektor kepala ke guru besar, maka yang diminta itu apa? Yang diminta itu adalah satu karya ilmiah atau artikel jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Nah, kalau dulu itu adalah bisa juga sebagai penulis koresponden ya, beberapa sebelum munculnya peraturan ini ya. Nah, sekarang itu sepertinya tidak dipertimbangkan untuk penulis koresponden ya, penulis koresponden. Kenapa demikian? Karena kebanyakan penulis koresponden itu kan juga ya, mohon maaf ya, kalau di Indonesia mungkin keterlibatannya tidak terlalu tidak terlalu banyak gitu ya, tidak terlalu banyak. Nah sayangnya kalau menurut saya di dalam aturan ini ya, di dalam aturan ini itu belum membahas bahwa bagaimana kalau di dalam satu paper itu terdapat 2 penulis utamanya. Bapak Ibu mungkin belum pernah menemukan hal semacam ini, tetapi kalau kita yang kuliah di luar negeri itu pasti tahu bahwa ternyata satu paper itu bisa bertindak sebagai penulis pertamanya itu adalah 2 orang gitu. Nah, bagaimana? Mungkin Bapak Ibu belum pernah menemukan paper yang semacam ini. Jadi paper yang semacam ini itu kalau ada tanda pangkatnya di atas nama ya. Jadi kan kalau biasanya kan kalau Bapak Ibu melihat jurnal itu kan hanya nama, kemudian angka 1 angka 1 atau B yang bagian atas itu kan menunjukkan bahwa afiliasinya ya. Tetapi ada pangkat ya, kalau di rumus Excel atau kalkulator itu yang kayak segitiga menghadap ke atas gitu. Nah, itu berarti dia bertindak sebagai juga penulis pertama. Artinya apa? Artinya dalam paper tersebut sebenarnya penulis pertamanya itu 2 orang atau bahkan lebih gitu. Ya, jadi kalau yang memiliki paper yang semacam ini berarti kontribusinya sama semua. Ya, kontribusinya antara penulis pertama sama yang ada tanda bintang naik ke atas, tanda segitiga naik ke atas itu berarti dia memiliki kontribusi yang sama dan proporsinya itu sama. Nah, sayangnya di aturan tersebut itu belum membahas ya, atau belum dikaitkan dengan hal tersebut ya. Tapi kalau teman-teman dosen yang kuliah di luar negeri itu pasti tahu, karena kita sering familiar dengan ketemu dengan hal-hal yang semacam itu. Jadi bisa saja misalnya di dalam artikel saya itu ada 4 atau 5 penulis ya, dan penulis pertamanya saya, dan penulis setelah saya itu ada lagi nama berikutnya, kemudian dikasih tanda segitiga ke atas, itu berarti dia juga bisa dikategorikan sebagai juga penulis pertama atau penulis utama di dalam artikel tersebut. Nah, kemudian yang perlu juga diperhatikan di dalam syarat khusus guru besar itu adalah artikel tersebut atau jurnal tersebut itu memiliki bisa terindeks Scopus dengan nilai SGR-nya lebih dari 0,1 ya, lebih dari 0,1. Nah, kalau sebelumnya itu biasanya disesuaikan dengan jurusannya ya. Ada yang humaniora, kemudian sosial humaniora, kemudian ada yang kayak seperti teknik gitu ya. Sains, ada yang sains ya, itu biasanya disesuaikan dengan itu. Nah, mungkin masuk di perlunak itu adalah tidak lagi melihat itunya ya. Jadi sudah disikat rata semuanya
menjadi lebih dari 0,1 kalau yang di Scopus. Kalau yang memiliki impact factor atau di WOS Clarified Analytic itu, Web of Science itu memiliki jurnal impact factor lebih dari 0,05. Nah itu, jadi kalau kita mau meneliti lebih dalam terkait hal tersebut, itu berarti sebenarnya Q4, Q3 itu juga ada yang semacam itu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, kalau misalnya saya punya ini, jurnal internasional tetapi dia indexingnya itu adalah WOS dengan nilai nilai jurnal impact faktornya itu lebih dari 0,05, ya bisa diajukan sebagai ke guru besar. Jadi atau tadi kan, jadi yang terindeks Scopus atau yang terindeks WOS. Jadi salah satunya, dua-duanya juga lebih bagus. Jadi kalau dua-duanya itu seperti apa? Dua-duanya itu seperti misalnya jurnal-jurnal yang Q1, yang Elsevier, kemudian Springer, Francis and Taylor, itu rata-rata semuanya banyak di dua-duanya, Scopus maupun WOS Clarified Analytic. Nah, selain itu, syarat untuk ke guru besar, kalau kita berangkat dari lektor kepala, itu ada syarat tambahan. Syarat tambahannya seperti apa? Jadi syarat tambahannya itu adalah Bapak Ibu itu pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif atau penugasan tingkat daerah, nasional, kementerian, atau internasional atau korporasi. Ya, itu yang pertama syarat tambahannya ya. Atau, jadi atau lagi artinya ini bisa juga dipakai. Atau pernah membimbing atau membantu program doktoral di perguruan tinggi sendiri atau di perguruan tinggi lain dengan melampirkan bukti pernah membimbing mahasiswa dan telah lulus gitu. Kemudian yang ketiga atau lagi ya, jadi pernah menguji sekurangnya 3 mahasiswa doktoral dengan melampirkan bukti disertasi mahasiswa yang telah diuji. Jadi 3 ya, sudah 3. Atau yang keempat itu adalah pernah menjadi sebagai reviewer sekurang-kurangnya 2 jurnal internasional bereputasi yang berbeda. Gitu. Ya, jadi ada 4 syarat khusus tambahan bagi ke guru besar yang jadi tidak hanya monoton pada syarat khususnya saja atau syarat karya ilmiah. Syarat khususnya itu kan khusus untuk karya ilmiahnya. Tetapi ada syarat tambahan yang bisa digunakan. Jadi syarat untuk ke guru besar itu kita tidak hanya cuma monoton melihat dari syarat karya ilmiahnya, tetapi ada syarat tambahannya, yaitu bisa pernah mendapatkan hibah penelitian, kemudian atau pernah membimbing mahasiswa program doktoral, atau bahkan yang ketiga itu pernah menguji sekurang-kurangnya 3 mahasiswa doktoral, atau pernah menjadi reviewer di jurnal internasional yang berbeda ya, di 2 jurnal internasional berbeda. Nah, itu yang syarat khususnya atau syarat untuk kita ke guru besar. Nah, yang banyak dipertimbangkan atau yang banyak menjadi perbincangan di dunia dosen itu yang lebih menyebutkan kalau di Perlunak itu adalah kalau kita punya jurnal discontinue itu bisa dipakai untuk syarat khusus. Nah, saya sebagai diri pribadi saya tidak yakin 100% kalau jurnal discontinue itu kemudian bisa dipakai untuk syarat khusus ke guru besar. Apalagi kalau saudara nanti, Bapak Ibu, ketemu dengan asesor-asesor yang dia sudah terbiasa nulis di jurnal-jurnal yang bereputasi, ya, yang termasuk misalnya di jurnal Q1 kemudian memiliki impact factor jurnal WS yang lebih dari 0,05. Maka kesempatan Bapak Ibu mengajukan ke guru besar dengan jurnal discontinue itu sangat kecil sekali untuk mendapatkan gelar guru besar gitu, karena ketemu dengan, saya yakin bahwa para asesor PAK yang akan memeriksa dokumen Bapak Ibu itu adalah mereka-mereka yang sudah diuji dan memiliki pengetahuan terkait dengan kualitas jurnal dan cara melacak jurnal yang baik seperti apa gitu. Jadi meskipun ditulis di sini bahwa jurnal discontinue itu bisa dipakai dengan syarat khusus, tapi saya tidak yakin dengan hal tersebut. Ya, apalagi kalau kita misalnya jangan sampai menjadi perbincangan banyak halayak, ya,
kalau misalnya kita itu mendapatkan gelar profesor itu dengan cara-cara yang tidak baik atau tidak benar. Artinya misalnya seperti apa? Ya kita tinggal melihat aja di persyaratan untuk menjadi guru besar. Kalau kita berangkat dari lektor kepala seperti apa syaratnya, kemudian kalau kita berangkat dari misalnya lektor seperti apa syaratnya, semacam itu. Kan semua syarat yang akan kita ajukan ke guru besar itu kan termasuk artikel ilmiah kita itu kan, satu, harus ada di Google Scholar kita masing-masing. Kedua, dia bisa dilacak ya secara online gitu. Jadi rekam digital kita, terutama di Google Scholar kita, ketika kita melihat Google Scholar kita, kemudian ternyata jurnal kita itu adalah udah cuma satu lagi jurnalnya, kemudian discontinue lagi. Nah itu bisa dikatakan berarti mungkin ya, mungkin saya tidak menyebutkan ada kong kali kong, tapi mungkin ada, ya, gitu. Tapi harapan saya, ini mungkin pesan kepada teman-teman dosen, bahwasanya jangan terlalu banyak berharap dengan jurnal yang discontinue atau cancelled ya di Scopus, kemudian bisa diajukan untuk ke syarat khusus ke guru besar, gitu. Sebaiknya mencoba untuk menulis jurnal yang baik, kemudian dipublish di jurnal-jurnal ya, nembak Q2 atau Q1 lah, semacam itu ya. Nembak Q2 atau Q1 dengan nilai, dengan impact faktor katakanlah 2 atau 3 ya. Side score-nya juga meskipun rendah tidak apa-apa, yang penting ada dulu gitu. Ataupun kalau misalnya mau cari yang jurnal Q3 maupun Q4, itu juga harus lebih hati-hati, meskipun itu Q3 maupun Q4 itu rentan terhadap discontinue dan cancelled itu lebih besar. Itu ya. Baik, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen ya. Perhatikan betul-betul, dipikirkan betul-betul apakah aturan yang baru ini mempermudah kita untuk menjadi guru besar. Semuanya ada di tangan masing-masing. Terima kasih. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.